Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Nawfalsani, kelas 9E, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, peralatan, dan cara penggunaannya dalam P3K. Pertama, pengertian P3K. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan mendapatkan pertolongan dari para medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. 2. Tujuan P3K antara lain: 1. Menyelamatkan nyawa korban. 2. Meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri. 3. Mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, seperti mencegah pendarahan. 4. Mempertahankan daya tahan korban. 5. Menunjang upaya penyembuhan. 6. Mencarikan pertolongan lebih lanjut. Peralatan P3K. Peralatan P3K antara lain: 1. Kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membalut luka. 2. Plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. 3. Plester obat. Plester obat atau plester yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. 4. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasuhi dengan air cairan bersih yang steril dan larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. 5. Gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Gunting digunakan untuk menggunting perban, plester, dan lain-lain. 6. Lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Jenis-jenis obat dan cara penggunaannya. Jenis obat yang pertama adalah obat luka ringan. Jenis obat: obat merah atau mercurochrome dan betadine. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Obat pencuci luka. Jenis obatnya adalah Rivanol, alkohol 70%, bore water atau larutan borik. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Obat luka bakar. Jenis obatnya yaitu bioplacentol, salep minyak ikan, lidah buaya. Cara penggunaannya yaitu bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Potong pangkal lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata. Usahakan dengan teratur. Kegunaannya yaitu untuk mempercepat penyembuhan pada luka bakar. 5. Kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya. Pertama, pendarahan. Cara pertolongannya yaitu: pertama, menekan dengan pembalut tekan. Kedua, menekan dari atas tempat tekan. 3. Menahan pendarahan dengan tourniquet. Kedua, luka. Cara pertolongannya yaitu: pertama, hentikan pendarahan. Kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. 3. Ulas luka dengan mercurochrome 2% atau obat merah. 4. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. 5. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.